Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi aset. Di semester ini kita akan melakukan sistem pembelajaran melalui konseptual phase ya, di mana teman-teman bisa melihat di formula masing-masing materi dan topik perkuliahan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Rekan-rekan sekalian, ya, perlu sebelum kita melakukan proses perkuliahan, ya, pembelajaran di perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang teman-teman pasti sudah mengetahuinya, namun saya akan melakukan refresh ulang. Yang pertama adalah terkait dengan 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, di mana kita harus mengetahui yang pertama dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kemudian yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati serta memperingati Hari Besar Islam dan berpakaian Muslim setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian, pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat Cindra Hati Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Rekan sekalian, perlu diingat, visi Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Visi prodi akuntansi ya menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi melaksanakan satu, yaitu melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT. Keempat, mendorong fungsi kehalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Adapun misi prodi akuntansi yaitu berkualitas pendidikan, menekankan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, ya, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional dan kerjasama yang secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Rekan-rekan sekalian, juga ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Tiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Lima, berbuat baik, berubah, dan respek. Enam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Di budaya Unpad, budaya peradaban bersih dan menekankan budaya peradaban yang hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi, audit internal. Di pertemuan ini kita menggunakan metode self-paced. Silakan rekan-rekan mahasiswa mempelajari dan memahami bentuk perkuliahan dan topik yang saya sampaikan, beserta materi-materi yang telah diunggah di dalam portal teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin nanti diskusikan, silakan melalui media WhatsApp group yang telah disiapkan. Di pertemuan kali ini, di mata kuliah audit internal, kita akan membahas terkait dengan topik eh, perencanaan audit internal, ya, atau perencanaan internal audit. Oke. Nah, mengapa penting ya? Mengapa penting atau mengapa komunikasi itu menjadi sangat penting dalam audit internal? Karena memang komunikasi itu bukan hanya sekedar satu bentuk alat penyampaian informasi, namun merupakan satu apa ya, media atau jembatan yang menghubungkan temuan audit dengan aksi perbaikan yang konkret. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, bahkan temuan audit yang bersifat konstruktif, ya, sekalipun tidak akan menghasilkan perubahan yang akan diharapkan oleh si auditor, ya, auditor internal. Jadi penting eh, dipahami bahwasannya komunikasi ini menjadi salah satu jantung dari internal audit yang efektif, ya. Kenapa? Karena harus bisa dipastikan pemahaman, kemudian adanya dorongan tindakan dan membangun satu bentuk kepercayaan. Dari sisi memastikan pemahaman, bahwasanya temuan audit itu mudah dipahami dengan baik dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, baik dari manajemen hingga dewan direksi ataupun komisaris. Ya, mendorong tindakan di sini komunikasi yang efektif akan mengubah rekomendasi, ya, dari audit menjadi aksi nyata yang terukur dan dapat diimplementasikan. Di sisi membangun kepercayaan, transparansi itu dalam komunikasi memperkuat kepercayaan dan menciptakan budaya transparansi atau keterbukaan dalam organisasi. Nah, ketiga elemen ini saling terkait, ya, membentuk satu bentuk ekosistem yang sehat, ya, ekosistem audit yang sehat. Komunikasi yang baik memastikan bahwa fungsi audit internal tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang ada. Bentuk komunikasi dalam audit internal ini memiliki berbagai saluran dan bentuk komunikasi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi. Pemilihan bentuk komunikasi yang tepat sangat menentukan efektivitas penyampaian pesan dan tingkat penerimaan oleh stakeholder yang ada. Bentuk komunikasinya bisa dilakukan informal dan formal, ya. Eh, laporan bentuk formalnya bisa salah satunya di laporan audit tertulis, ya. Kemudian dokumentasi berupa komunikasi berupa presentasi lisan, dan mungkin salah satunya adalah pertemuan one on one atau satu berhadapan, ya, one on one.
Dokumentasi komprehensif yang mencakup ringkasan eksekutif untuk manajemen senior, analisis mendalam atas temuan audit, dan rekomendasi terperinci dengan prioritas implementasi yang jelas. Nah, ini merupakan dalam bentuk-bentuk laporan audit tertulis. Ya, bisa jadi ada executive summary untuk quick decision making, detail findings atau temuan dengan bukti pendukung, dan risk-based recommendation. Ya, ini di laporan audit tertulis. Nah, di presentasi lisan, penyampaian temuan secara langsung kepada manajemen dan dewan komisaris dalam format yang interaktif, ya memungkinkan diskusi itu ada feedback, ya feedback atau diskusi mendalam dan klarifikasi langsung atas pertanyaan yang mungkin muncul. Ya, jadi di sini ada interactive dashboard presentation, Q&A session untuk klarifikasi, dan visual storytelling dengan adanya data yang cukup, data memadai. Nah, pertemuan one-on-one atau satu-satu, diskusi personal untuk membahas isu sensitif biasanya, dan kompleks yang memerlukan pendekatan lebih private. Format ini efektif ya untuk membangun raport untuk dan mengatasi resistensi terhadap temuan audit. Ya, jadi bisa kelihatan itu gimana reaksinya. Ya. Karena juga ini bersifat confidential discussions ya untuk isu-isu tertentu yang sensitif, personal coaching untuk improvement, dan relationship building dengan stakeholders. Di sini penting ya, rekan-rekan sekalian, untuk pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi audit ya. Dalam berupa platform digital terintegrasi, bisa dalam bentuk visualisasi data interaktif, atau mungkin mekanisme feedback digital ya. Nah, kalau dari sisi platform digital terintegrasi, penggunaan platform intranet perusahaan dan newsletter email untuk menyebarkan update berkala tentang progres audit, adanya temuan kunci dan status tindak lanjut rekomendasi kepada stakeholder yang relevan. Nah, visualisasi data interaktif, implementasi grafik, tabel, visualisasi data yang dinamis, ini digunakan untuk memperjelas informasi kompleks. Ya, dashboard interaktif memungkinkan stakeholder mengeksplorasi data sesuai kebutuhan mereka. Ya, mekanisme feedback digital. Nah, kalau sistem ini, sistem feedback yang dapat sistem feedback digital yang dapat memfasilitasi komunikasi adanya dua arah. Ya, komunikasinya bersifat dua arah, memungkinkan stakeholder memberikan input, memberikan pertanyaan, dan berpartisipasi aktif dalam proses audit secara real time. Teknologi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, tapi juga dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas informasi audit bagi seluruh lapisan organisasi. Nah, kita akan membahas prinsip utama komunikasi audit yang efektif. Caranya apa, atau apa saja yang menjadikan komunikasi audit itu bisa bersifat efektif. Prinsip utamanya apa? Adanya kejelasan atau clarity. Jadi, hindari adanya penggunaan jargon teknis yang berlebihan. Ya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua level stakeholder, baik itu dari staf operasional hingga dewan direksi. Kemudian yang kedua adalah ketepatan, conciseness. Sampaikan informasi secara singkat dan padat tanpa mengorbankan kelengkapan. Ya, fokus pada poin-poin kunci, key point yang benar-benar penting dan actionable. Kemudian relevance, ya, jadi sesuaikan konten komunikasinya dengan kebutuhan dan kepentingan spesifik audiensnya. Apa yang relevan untuk CEO berbeda pastinya dengan yang relevan untuk manajer operasional. Kemudian objektivitas, sampaikan temuan berdasarkan adanya fakta dan bukti, sehingga tidak ada bias impersonal maupun yang pengaruh eksternal. Objektivitas ini adalah satu bentuk fondasi kredibilitas audit. Ketepatan waktu atau timeliness, ya, sampaikan informasi pada saat yang tepat ketika stakeholder membutuhkannya untuk mengambil keputusan. Nah, di sini informasi yang terlambat itu kehilangan arah atau nilai strategisnya. Kemudian adanya engagement, ya, engagement atau keterlibatan, menciptakan dialog, ya, atau lakukan dialog, ciptakan dialog dua arah yang melibatkan audiens secara aktif. Dengarkan perspektif mereka dan tanggapi dengan konstruktif untuk membangun solusi bersama. Profesionalisme, jaga integritas dan standar etika tinggi dalam setiap komunikasi. Nah, profesionalisme ini membangun respek dan memperkuat posisi audit sebagai fungsi yang kredibel. Nah, etika komunikasi auditor di pilar kepercayaan ada kejujuran dan transparansi tanpa kompromi,
kemudian menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan dependensi dari konflik kepentingan. Nah, sikap profesional auditor dalam berkomunikasi ya harus objektif dan adil, berusaha mendengarkan secara aktif dan memelihara hubungan yang baik. Kepercayaan itu dibangun dalam tetes tetapi hilang dalam ember. Nah, itu satu bentuk apa namanya pesan-pesan ya, sehingga setiap interaksi komunikasi adalah kesempatan untuk memperkuat atau merusak kepercayaannya yang telah dibangun. Nah, untuk membangun hubungan dengan kepercayaan dengan stakeholder, itu diperlukan adanya regular engagement ya. Jadi ada pertemuan rutin dengan dewan direksi dan manajemen senior untuk membangun rapport dan pemahaman mutual. Konsistensi menciptakan familiarity dan trust ya. Kemudian apalagi yaitu clear expectation ya. Tetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas di awal. Frekuensi update, format laporan ya, ada protokol eskalasi dan jalur komunikasi yang akan digunakan. Kemudian multi channel approach dan terakhir adalah proactive communication. Jangan tunggu diminta ya. Sampaikan update proaktif tentang progres audit, emerging risk dan preliminary findings untuk menjaga stakeholder tetap inform. Nah, di sini mengintegrasikan feedback untuk perbaikan berkelanjutan, eh, lakukan collective feedback ya. Lakukan survei, wawancara berkala ya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi stakeholder dan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Pendialog ya, fasilitasi diskusi terbuka ya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dari komunikasi. Ciptakan safe space untuk kritik yang bersifat konstruktif. Analyze insight ya. Analisa feedback yang diterima ya untuk mengidentifikasi pola gap dalam komunikasi dan area yang perlu ditingkatkan. Measure impactnya ya. Kemudian adapt and improve. Sesuaikan gaya komunikasi, format laporan dan metode penyampaian berdasarkan masukan yang diterima. Komunikasikan perubahan yang dibuat. Kesimpulannya adalah the single biggest problem in communication is the illusion that is has take place, dan itu sampai diungkapkan oleh George Bernard Shaw ya. Sehingga beberapa kesimpulan yang terkait dengan komunikasi efektif adalah fondasi audit internal yang berhasil terkait dengan apa itu fondasi kesuksesan, menjaga fondasi kesuksesan dalam bentuk komunikasi yang jelas, etis dan tepat sasaran, bukan sekedar nice to have ya kalau kita bilang ya, melainkan menentukan fundamental yang menentukan efektivitas seluruh fungsi audit internal. Continuous development, auditor harus terus mengasah kemampuan komunikasi dan memperkuat etika profesional melalui training, feedback, dan refleksi yang berkelanjutan. Refleksi diri maksudnya ya. Strategic impact dengan komunikasi yang baik, audit internal bertransformasi dari sekedar fungsi, bukan hanya sebagai fungsi compliance, menjadi alat strategis yang powerful untuk mendorong keperluan dan perbaikan berkelanjutan dari organisasi. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi yang telah saya sampaikan semoga bisa membantu pemahaman rekan-rekan sekalian, dan silakan aktif untuk melihat jurnal yang ada dan relevan untuk mata kuliah ini serta topik ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.